Tidak semua orang menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Sebagian hidup hanya mengikuti arus, mengejar yang gemerlap di luar, namun lupa pada cahaya yang ada di dalam. Kita tumbuh dengan banyak peran, banyak tuntutan, banyak topeng, hingga suatu hari kita bertanya dalam diam, siapa aku sebenarnya? Dan hanya sedikit yang benar-benar sampai pada jawabannya. Sebab menemukan jati diri bukan tentang seberapa tinggi pencapaianmu, bukan tentang seberapa banyak hartamu, dan bukan tentang seberapa hebat penilaian orang terhadapmu. Menemukan jati diri adalah tentang terbangunnya kesadaran jiwa. Ada fase dalam hidup ketika kamu mulai merasa berbeda. Kamu tidak lagi menikmati keramaian yang dulu kamu kejar. Kamu mulai lelah dengan hal-hal yang dahulu terasa penting. Dan anehnya, kamu justru merasa lebih hidup saat memilih diam, menyendiri, dan merenung. Bukan karena kamu kalah, bukan karena kamu menyerah, tapi karena jiwamu mulai pulang. Inilah fase ketika banyak orang menyebutnya sebagai kebangkitan batin. Momen ketika kamu tidak lagi hidup untuk menyenangkan dunia, tetapi mulai hidup untuk memahami makna keberadaanmu sendiri. Dan tidak semua orang akan sampai ke titik ini. Karena jalan ini tidak selalu indah. Ia sepi, sunyi, penuh ujian, penuh kehilangan, penuh pengikisan ego. Namun justru di sanalah jati diri ditempa. Jika kamu pernah merasa terasa asing di tengah keramaian, lebih nyaman dalam keheningan, dan mulai mempertanyakan makna hidup, bukan sekadar tujuan hidup, maka bisa jadi kamu sedang berada di gerbang penemuan jati diri. Dan hari ini kita akan membahas 5 tanda jati dirimu sudah ditemukan, jiwa terpilih. Dengarkan baik-baik, bukan dengan telinga, tapi dengan hatimu. Sebab barangkali tanda-tanda ini sedang berbicara langsung tentang dirimu. 1. Kamu merasa damai dalam kesendirian. Sendiri tidak lagi terasa sepi. Justru di sanalah kamu menemukan ketenangan, kejujuran diri, dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Dulu, mungkin kamu takut pada keheningan, takut pada sunyinya malam, takut pada ruang kosong tanpa suara, takut pada pikiran-pikiran yang muncul saat tidak ada siapapun. Kamu mengisi hidup dengan kesibukan, keramaian, percakapan yang tak berarti, hanya agar tidak harus berhadapan dengan dirimu sendiri. Namun sekarang, semuanya berbeda. Kamu tidak lagi berlari dari kesendirian. Kamu justru menjemputnya dengan tenang. Di dalam sunyi, kamu mulai mengenal dirimu yang sesungguhnya. Kamu belajar mendengar isi hatimu tanpa gangguan dunia. Kamu memahami luka-luka lama tanpa perlu menyangkalnya. Dan perlahan, kamu berdamai dengan versi dirimu yang dulu pernah tersesat, terluka, bahkan pernah menyerah. Kesendirian menjadi tempat pulang. Bukan lagi ruang hukuman, tapi ruang penyembuhan. Bukan lagi tanda kegagalan, tapi bukti kedewasaan jiwa. Di saat sendirian itulah, doamu menjadi lebih jujur, tangismu lebih tulus, syukurmu lebih dalam, dan hubunganmu dengan Tuhan tidak lagi sekadar rutinitas, melainkan percakapan hati yang sunyi namun nyata. Jika kamu kini bisa duduk sendiri tanpa merasa hampa, bisa diam tanpa merasa kesepian, bisa sendiri tanpa kehilangan arah, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu telah menemukan rumahnya. 2. Kamu tidak lagi haus pengakuan. Pujian tidak lagi membuatmu terbang, dan hinaan tidak lagi menjatuhkanmu. Kamu tetap berdiri tenang di tengah keduanya. Ada masa ketika kamu melakukan banyak hal hanya agar diakui, agar dipuji, agar dianggap hebat, agar keberadaanmu terasa berarti di mata orang lain. Kamu lelah berusaha terlihat kuat, lelah berpura-pura bahagia, lelah membuktikan bahwa hidupmu baik-baik saja. Padahal di dalam, kamu sedang berjuang sendirian. Namun kini, sesuatu berubah. Kamu tidak lagi menggantungkan nilai dirimu pada penilaian manusia. Saat dipuji, kamu bersyukur, tapi tidak terpikat. Saat diremehkan, kamu terluka, tapi tidak runtuh. Karena kamu tahu, siapapun bisa menilai. Tapi tidak semua orang berhak menentukan nilai jiwamu. Kamu mulai hidup apa adanya. Berani menjadi dirimu sendiri meski tidak selalu dipahami. Berani melangkah meski tidak selalu didukung.
dan berani diam tanpa merasa harus menjelaskan segalanya. Yang dulu kamu kejar di luar, kini justru kamu temukan di dalam. Rasa cukup, rasa utuh, rasa damai, saat kamu tidak lagi haus pengakuan. Itulah tanda bahwa jiwamu telah naik satu tingkat, dari ingin dipandang, menjadi cukup untuk memahami. Dan di titik inilah, kamu tidak lagi hidup untuk terlihat hebat, melainkan untuk menjadi benar-benar hidup. 3. Hatimu semakin peka, tapi tidak lagi rapuh. Kamu bisa merasakan, namun tidak lagi tenggelam. Kamu memahami, tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri. Dulu, mungkin kamu terlalu mudah menangis karena perkataan orang. Terlalu dalam menyimpan luka dari perlakuan yang tak adil. Terlalu lama memikirkan hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu. Kamu menyerap terlalu banyak emosi. Masalah orang lain terasa seperti masalahmu sendiri. Kesedihan orang lain ikut menghantam hatimu tanpa sisa. Tapi sekarang, kamu masih peka, masih bisa merasakan, masih bisa menangis jika harus. Namun kamu tidak lagi hancur karenanya. Kamu belajar satu hal penting. Peka bukan berarti harus terluka. Kamu tahu kapan harus peduli. Kamu tahu kapan harus mundur. Kamu tahu kapan harus membantu. Dan kamu tahu kapan harus menjaga dirimu sendiri. Hatimu kini lebih bijak, lebih tenang, lebih kuat. Kamu tidak lagi menyelamatkan semua orang hingga kehilangan dirimu. Tidak lagi memendam segalanya sampai jiwamu kelelahan. Kamu mulai memilih siapa yang boleh masuk ke ruang dalam hatimu, dan siapa yang cukup kamu doakan dari kejauhan. Saat hatimu masih bisa merasakan, namun tidak lagi mudah hancur, itulah tanda bahwa jiwamu telah tumbuh dewasa. Dan jiwa yang dewasa, tidak keras, tidak dingin, tetapi tenang dan berakar kuat. 4. Kamu lebih memilih kedamaian daripada kemenangan ego. Menang bukan lagi tentang menjatuhkan, tapi tentang menjaga hati tetap tenang. Dulu, mungkin kamu ingin selalu dimenangkan, ingin selalu dianggap paling benar, ingin setiap perdebatan berakhir dengan pengakuan bahwa kamulah yang unggul. Ada rasa panas di dada saat disalahkan. Ada dorongan kuat untuk membalas. Ada keinginan untuk membuktikan bahwa kamu tidak kalah. Namun kini, kamu mulai menyadari satu hal yang mengubah segalanya. Tidak semua yang bisa dimenangkan layak untuk diperjuangkan. Kamu mulai memilih diam, meski kamu mampu membalas. Kamu mulai mengalah, bukan karena lemah, tetapi karena kamu tidak lagi ingin hatimu keruh hanya demi ego sesaat. Kamu memahami bahwa tidak semua orang perlu disadarkan, tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan, tidak semua luka harus dibela dengan amarah. Karena ada harga yang jauh lebih mahal dari sekadar terlihat benar, yaitu kedamaian batin. Sekarang, kamu lebih cepat memaafkan, lebih lambat marah, lebih tenang saat disalahpahami. Bukan karena kamu tak peduli, tetapi karena kamu sudah memahami. Amarah hanya membakar dirimu sendiri. Sementara orang lain bisa saja telah melangkah pergi, saat kamu bisa memilih tenang di tengah provokasi, bisa memilih damai di tengah konflik, bisa memilih melepaskan di tengah ego yang ingin menang. Itulah tanda bahwa jiwamu tidak lagi dikendalikan oleh luka, melainkan oleh kesadaran. Dan orang yang hidup dalam kesadaran tidak sibuk membuktikan, karena ia sudah menemukan nilai dirinya sendiri. 5. Hidup terasa mengalir dan seakan dipandu. Kamu tidak selalu mengerti rencananya, tapi hatimu belajar percaya. Ada masa ketika kamu ingin mengendalikan segalanya, memastikan semua berjalan sesuai rencanamu. Takut gagal, takut kehilangan, takut jika hidup tidak berjalan seperti yang kamu bayangkan. Setiap hal yang melenceng dari harapan terasa seperti ancaman. Setiap kehilangan terasa seperti hukuman. Setiap penundaan terasa seperti kegagalan. Namun sekarang, kamu mulai belajar satu hal yang paling berat, tapi juga paling membebaskan. Percaya, kamu masih berusaha, masih berdoa, masih bermimpi. Tapi kamu tidak lagi memaksa semesta untuk tunduk pada maumu. Saat sesuatu hilang, kamu belajar bertanya, apa yang sedang diajarkan? Bukan hanya, mengapa ini diambil? Saat sesuatu tertunda, kamu tidak lagi sepenuhnya gelisah.
Karena di hatimu ada keyakinan. Yang ditunda bukan berarti ditolak. Kamu seperti berjalan di jalur yang tak selalu kamu pahami. Tapi entah mengapa, selalu membawamu ke tempat yang tepat. Bertemu orang yang tepat pada waktu yang tepat. Kehilangan sesuatu yang ternyata menyelamatkanmu. Gagal pada satu hal, lalu menemukan jalan yang lebih sesuai dengan jiwamu. Meski jatuh, kamu tidak benar-benar hancur. Meski terluka, kamu tidak benar-benar tersesat. Karena di dalam hatimu ada bisikan lembut yang berkata, kamu tidak sendirian di perjalanan ini. Saat hidup tidak lagi terasa seperti perlawanan tanpa arah, melainkan seperti perjalanan yang penuh makna. Itulah tanda bahwa jiwamu telah sampai pada satu titik penting. Berserah tanpa menyerah. Dan orang yang sudah sampai di titik ini, bukan orang yang paling kuat secara fisik, tapi orang yang paling dalam iman dan kesadarannya. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi siapa yang paling hebat di mata dunia, melainkan tentang menjadi siapa yang paling jujur di hadapan diri sendiri dan Tuhan. Jika dari 5 tanda tadi kamu merasa, ini aku, jangan takut, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan agar kamu terus bertumbuh, bukan untuk menjadi lebih tinggi dari orang lain, tetapi untuk menjadi lebih dalam dari dirimu yang kemarin. Ingatlah, jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang hidup tanpa luka, melainkan jiwa yang berani berjalan bersama lukanya, dan tetap memilih cahaya. Jangan terburu-buru, jangan membandingkan langkahmu dengan langkah siapapun. Setiap jiwa punya waktunya sendiri. Setiap hati punya jalannya sendiri. Dan jika hari ini kamu masih lelah, masih bingung, masih merasa sendiri, tetaplah berjalan pelan-pelan. Karena selama kamu tidak berhenti mencari makna, berarti jiwamu masih hidup dan masih tumbuh. Kamu tidak terlambat, kamu tidak salah jalan. Kamu sedang dalam proses menjadi dirimu yang sebenarnya. Dan itu adalah perjalanan paling suci dalam hidup manusia. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan menyentuh hatimu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan konten-konten penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.